Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovita Munakultum dengan NIM 21004110024. Saya dari Prodi Fisika, Maba UIN Malang 2021. Tanggal 18 Agustus tahun 2021, kasus COVID di Indonesia yang aktif mencapai 18,5 juta jiwa. Dan pada hari ini, tanggal 30 Agustus 2021, kasus aktif di Indonesia menurun menjadi 13,5 juta jiwa. Kali ini saya akan membahas dua tema. Yang pertama adalah 5M dan yang kedua adalah pentingnya vaksinasi. Tetap terus ya. Adalah mencuci tangan. Kapan sih waktu yang tepat untuk mencuci tangan di masa pandemi ini? Yang pertama, saat kita akan memasak dan makan, kita harus wajib mencuci tangan. Dan yang kedua, saat ingin berpergian atau setelah berpergian, kita harus wajib mencuci tangan. Yang ketiga, saat kita bersin, batuk, kita harus wajib mencuci tangan. Selain itu, cuci tangan juga dapat digantikan ketika kita berpergian dengan menggunakan hand sanitizer. Yang kedua adalah memakai masker. Pada awalnya, pemakaian masker ini hanya diberlakukan untuk orang yang sedang sakit. Tetapi, selang beberapa waktu, para WHO telah memberikan pedoman untuk beberapa orang dan semua orang menggunakan masker di saat pandemi begini. Jadi, penggunaan masker ini sangat penting untuk kondisi yang sekarang ini. Diharapkan penggunaan masker ini selalu ditaati oleh kalian. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Kenapa sih kita harus menjaga jarak 1 meter? Ternyata droplet serta aerosol yang berasal dari seseorang yang terinfeksi COVID-19 ini diperkirakan mempunyai kecepatan 50 meter per sekon sampai 0,12 detik. Maka dari itu, kita diwajibkan banget ya menjaga jarak 1 meter agar terhindar dari virus tersebut. Apa ya protokol selanjutnya? Yang keempat, menghindari kerumunan. Siapa nih yang sampai sekarang masih keluar-keluar dan sering kumpul-kumpul? Hayo, siapa? Sangat senang ya dengan adanya kerumunan. Misal kerumunan konser, kerumunan saat upacara, kerumunan saat antri di mall, kerumunan antri sembako. Hayo, siapa yang kangen itu semua? Oke. Kerumunan sendiri itu termasuk dalam prokes ini. Kenapa sih? Karena kerumunan ini salah satu penyebab penyebaran virus ini. Kenapa sih penyebarannya? Ya karena cepat, penyebarannya cepat banget gitu. Di kerumunan itu karena banyaknya orang di situ sehingga cepat penyebarannya gitu. Jadi yang sekarang itu masih kerumun keluar sebaiknya dikurangin dan tetap jaga kesehatan juga. Dan kita juga jangan sering berkerumun, tetap patuhi protokol kesehatan, dan itu juga demi kebaikan kita, demi juga pulihnya Indonesia. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Sudah 1 tahun 5 bulan kita melakukan mengurangi mobilitas ini. Dari sekolah di rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan masih banyak lagi yang dikerjakan di rumah. Tapi dengan mengurangi mobilitas ini, kita juga dapat untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Tapi kita harus tetap menjaga jarak loh.
dan juga tetap mengikuti protokol kesehatan. Nggak sabar ya kita itu bisa hidup seperti normal seperti dulu, bisa jalan-jalan, bisa sekolah, dan bisa juga bekerja, bertemu teman-teman lainnya. Sangat dinantikan sekali ya selesainya pandemi ini. Semoga kita semua diberi kesehatan dan juga pandemi segera berakhir. Lengkap sudah 5 prokes yang saya sebutkan tadi. Oke, kita ulang ya. 5 prokes kesehatan. Yang pertama adalah mencuci tangan, yang kedua adalah memakai masker, yang ketiga adalah menjaga jarak, yang keempat adalah mengurangi mobilitas, dan yang kelima adalah mengurangi kerumunan atau menghindari kerumunan. Oke, video yang kalian tonton tadi adalah tema yang pertama adalah 5M, dan kita lanjut tema kedua adalah pentingnya vaksinasi. Dengerin ya. Awal tahun 2021, akhirnya vaksin COVID-19 disebarluaskan. Berbagai negara sudah mulai melakukan vaksinasi ke warga negaranya. Begitupun Indonesia pun sendiri. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19 produksi Sinovac. Tapi, apakah benar kalau penggunaan vaksin bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya buat tubuh manusia? Mari kita mundur ke akhir abad 18, pertama kali ditemukan. Saat itu, penyakit cacar masih sangat berbahaya di tahun itu, hingga di tahun 1796. Dr. Edward Jenner dari Belgia, Inggris bereksperimen dengan menyuntikkan virus cacar hati ke seorang anak laki-laki. Kemudian, anak laki-laki tersebut ditularkan virus cacar air. Dan keajaiban pun terjadi. Anak laki-laki itu ternyata tidak tertular. Sejak saat itu, metode vaksinasi untuk penyakit semakin berkembang. Tercatat sudah berbagai penyakit yang ditemukan. Vaksinnya seperti vaksin untuk rabies, vaksin untuk difteri, vaksin untuk polio, vaksin untuk MMR, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana ya cara kerja vaksin dalam tubuh manusia? Sebelum kita mengenal cara kerja vaksin, kita harus tahu bagaimana sih cara kerja sistem imun pada tubuh manusia. Di dalam tubuh kita sudah ada sistem imun untuk melawan virus dan bakteri asing yang masuk ke dalam tubuh. Mereka adalah sel darah putih. Ketika patogen asing masuk ke dalam tubuh, sel darah putih akan berperang melawan terus. Dia bakal menghasilkan antibodi. Jika patogen yang sama masuk ke dalam tubuh, maka tubuh kita akan menjadi imun atau menjadi kebal. Nah, kalau vaksin sendiri itu adalah imunitas buatan. Caranya dengan memasukkan virus atau bakteri yang sudah dimatikan atau dilemahkan ke dalam tubuh. Virus yang dimatikan atau dilemahkan itu akan memicu sistem imun untuk membentuk antibodi tubuh kita. Ketika virus sudah masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita udah siap untuk melawan virusnya. Pertanyaan besarnya, apakah menimbulkan efek samping bagi tubuh manusia? Jawabannya, ya. Jangankan produk medis kayak vaksin. Makanan yang kita makan pun bisa menimbulkan efek samping kalau dipakainya juga berlebihan. Tapi tenang, efek samping dari vaksin itu nggak berbahaya. Berdasarkan penelitian, 95% efek samping dari vaksin itu ringan. Efek samping yang ditimbulkan biasanya hanya reaksi lokal yang berupa nyeri di area bekas suntikan. Sisanya reaksi sistematik berupa demam. Demam setelah divaksin itu wajar kok, karena nunjukin vaksinnya itu bekerja. Memang ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin, entah itu karena usia atau alergi parah. Maka dari itu diperlukan immunity atau kekebalan kelompok, yaitu ketika sudah banyak yang kebal terhadap virus atau bakteri tertentu sehingga tidak sampai ke orang-orang yang tidak bisa divaksin. Yuk kita vaksin. Untuk kalian yang belum vaksin, kalian bisa langsung datang ke rumah sakit terdekat di rumah kalian ya. Ditunggu. See you.
Hai, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.